Al-hadis qad bayyana ma yata'allaq bikatsir min huquqil makhluqin. Faqala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi dzarahu. Ini merupakan bukti adanya kewajiban yang menjadi karakter seorang manusia. Dan manusia yang dimaksud manusia yang beriman. Karena tidak semua manusia beriman, tapi setiap orang yang beriman kepada Allah dipastikan kemanusiaannya. Dan Allah ukur man kana yu'minu billah. Nabi yang menyampaikan ukuran yu'minu billah, dia beriman, dia bisa memuliakan tetangganya, dia bisa menjadikan tetangganya tamunya, dan dia jadikan tetangga tamu yang nyaman dengan keberadaannya. Kenapa? Faliyakul khairun aw liyasmut. Dia berkata yang baik atau diam. Nah, kalau sudah pakai bahasa berkata yang baik atau diam, itu kan bertaut dengan hati. Hati ini kan punya corong namanya lisan. Hati punya corong namanya lisan. Seperti hati pun punya jendela yang bernama penglihatan dan pendengaran. Maka kalau yang kau lihat baik, yang kau dengar baik, hatimu nanti baik. Maka yang keluar pasti baik. Sekarang kita tinggal di perumahan atau lingkungan yang mungkin banyak orang Islamnya. Yuk jaga kota kita Semarang, yuk jaga lingkungan kita tinggal di sini dengan bukan cuma sekedar menghayalkan kebaikan. Bisa gak kita tinggal di sebuah tempat ini mempertontonkan yang baik-baik, memperdengarkan yang baik-baik, supaya nanti orang terbiasa melihat yang baik, mendengar yang baik, maka tak terasa bergulirnya waktu, bergantinya masa, hatinya baik. Kalau sudah hatinya baik, tenang. Pak Presiden dan aparatur hukum negeri, tolong dengarkan. Buatlah anak bangsa ini melihat yang baik, mendengar yang baik. Tanpa kalian perintah, demi Allah, rakyat ini akan baik. Dan rakyat ini sudah baik, karena mereka tetap mendoakan kalian. Karena mereka tahu sekali rakyat yang baik adalah seperti itu. Tidak menghukum pemimpin, hukum dikembalikan ke Allah. Apa nasihat ulama? Idza waqa'a 'alaikumul fitan fa'alaikum bil fauzan. Kalau kamu tinggal di sebuah tempat yang terjadi fitnah, kamu disuruh mengikuti yang menang, apapun kondisinya di caranya. Kenapa? Hukum dikembalikan ke Allah. Biar Allah yang menghukum kalau ada yang berbuat salah, bukan kita yang menjadi hakim. Ini keselamatan yang Islam tawarkan. Tapi kan membentuk karakter masyarakat yang seperti itu nggak gampang. Tentu butuh jam terbang, butuh pencetakan generasi Rabbani. Generasi yang besar dengan melihat yang baik, mendengar yang baik, hatinya baik. Maka tetangga yang baik ini tidak banyak bicara, tapi banyak mempertontonkan kebaikan. Apalagi pakai bahasa tahadu tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta. Enggak memaksa orang untuk paham dirinya, enggak. Dia paksa dirinya untuk paham orang lain. Karena kebaikan itu ukurannya begitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Lah kalau hidup nggak ada manfaatnya buat apa? Allah ciptakan kamu buat bermanfaat, bukan buat yang lain. Kamu cuma potongan puzzle kehidupan orang lain. Terus kalau kamu cuma hidupnya nggak bermanfaat, ya apalah artinya hidup? Jangan, Allah hanya mengatakan kal an'am, ulaika kal an'am balahum adhal. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Karena manfaatnya nggak ada. Paling dimakan dagingnya. Lah kalau manusia kan nggak bisa dimakan. Nggak boleh lawang barang haram. Kemarin ada orang yang bertanya, Ustadz, kata dokter yang ngerti ilmu herbal, kalau bisa ari-ari bayi itu saat dikeringin, dijemur, barang tali pusar disimpan. Ntar kalau anak sakit suruh rendam itu ari-ari sama tali pusar, airnya suruh minum. Innalillah. Itu ari-ari sama tali pusar kan darah dan tulang, makanan jin. Dan manusia itu kan bagian yang haram di badannya, maka tidak boleh dikonsumsi. Ada yang begitu, ada. Ini orang nggak berilmu. Kalau dia berilmu, dia tahu sekali bukan begitu bahasa agama, bukan. Dia pertontonkan kebaikan supaya mendatangkan kebaikan, sehingga nanti ada efek yang baik.
Saya sampaikan tadi di kajian di Bulog gitu. Ini gimana caranya nih kalau memang Semarang ini milik kita, yuk kita jaga Semarang dengan mempertontonkan yang baik-baik. Karena kita muter sama teman-teman bikers dari kemarin ini di Semarang ini, Masya Allah. Sepanjang jalan ajakan dosa muluan, betul. Dari mulai rokok bermerek-merek diiklanin, racun diiklanin. Saya nggak ngeliat kajian diiklanin segede iklan rokok loh. Tapi kita ngayal rakyatnya baik, sementara iklan kajian nggak segede iklan rokok, ngayal tidak? Ajakan orang makan riba di mana-mana. Kemarin Ajis nulis rame, betul. Masalah zina sebelum nikah. Itu ajakan makan riba, perumahan-perumahan, KPR, BTN dan lainnya, Gade, laptop, STNK, BPKB. Itu dosanya lebih dari riba itu. Diiklanin, dosa pasang iklan, kajian broadcast, tulisannya biru burem. Di mana nih kajian? Ngayal rakyat baik tapi caranya begini, kan ngimpi di siang bolong. Ngimpi nih. Kayak kita pengen dibantu sama Allah tapi dengan cara perang lawan Allah makan riba. Kita tuh sekarang. Mudah-mudahan dengan utang riba ini Allah tolong kita. Innalillah. Enggak bakal bisa. Udahlah, jangan menghayal ini benalu berbuah mangga, enggak akan pernah bisa. Ada hukum sebab akibat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kamu berubah, Allah rubah kamu. Jangan ajak ngayal dengan sesuatu yang buruk. Apa sih kalau di Jakarta saya sering bilang, jangan ngayal pengen kurus ngobrol sambil ngemil, jangan. Pengen kurus. Jadi yang nggak mungkin bikin sesuatu yang mungkin. Ini pewarnaan loh. Allah sendiri yang mengatakan bahwa kullu amal ibni Adam lahu. Dari mulai ketakwaan yang kita rutinkan membuat kita baik. Kalau kita sudah baik, semua merasakan kebaikan. Wabil khusus orang yang paling dekat di luar keluarga kita, tetangga kita, dzawil kurba, tetangga kita. Sekarang tetangga kita udah mulai komplain loh pada kena asap, betul? Hidup bertetangga harus ambil sikap dong. Jangan sampai banyak orang yang nggak suka sama kita nyumpahin sumpah serapah. Dulu Nabi bilang sama Mu'az, dalam muamalah Mu'az kata Nabi, iyyaka wa qara'im amwalihim wattaqi da'watal mazlum. Jauhkan dirimu dari harta-harta orang kaya dan jauhkan dirimu dari doa orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahil hijab. Karena orang yang tersakiti itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Coba. Tetanggamu ini mungkin bukan orang yang agamanya bagus, cuma terzolimi. Ada ranting batang pohon rumahmu sampai ke tetangga sebelah. Kalau kira-kira memang bakal nggak ada buah, sampahnya rutin, tebang deh. Enggak, soalnya anak yang anak tahu Ustaz, kalau sudah ke tetangga itu sudah hak tetangga Ustaz. Iya. Ya, berarti dia aja yang nebang Ustaz. Emang pohon siapa gitu? Nebang pohon-pohon kita. Nah kalau ada buahnya baru dialog. Maaf nih tetangga, ini buahnya banyak. Saya sih pengennya nebang karena takut nanti kotorannya ke rumah situ. Cuma itu buah kan hak kamu. Saya nanya dulu nih, enaknya tebang apa enggak? Gitu, ada obrolan. Tapi kalau jelas memang enggak ada buahnya, ya udah tebang deh. Bikin seneng tetangga. Atau kalau sampai dia yang nebang juga, kita fasilitasi lah, sekedar air minum aja lah. Ini orang udah kotor rumahnya gara-gara pohon kita, dia yang nebang disyukurin lagi dikasih air kagak. Bikin dia senang. Ada muamalah lah. Kalau kita masak sesuatu aromanya ke tetangga, tolong berikan sesuatu yang kita masak. Dulu sih kalau bulan Ramadan kalau di kampung-kampung masih terasa tuh. Ya orang kalau udah mulai buka puasa, goreng terasi wangi ke samping, goreng ikan wangi, tetangga itu kebagian. Makan yang berbau, makan durian, tetangga nyium, udah nggak usah ngomong, dikirimin langsung. Kadang-kadang kita sengaja nyium, masak yang enak, buah yang wangi, begini. Ini ngajak di sliding sama tetangga yang begini.
Ya, jangan membuat mereka tidak suka sama kita, karena orang Islam itu orang yang betul-betul mendatangkan kesukaan orang lain. Iya Ustaz, kami juga paham Ustaz, itu hak orang beriman. Hati-hati loh ya, banyak penyebab keburukan dalam kehidupan. Kalau kita paham, ini mendatangkan keburukan dalam kehidupan kita ini. Apa? Yakni kita harus meyakini bahwa tetangga itu bagian dari takdir ilahi. Ya, kita nggak bisa milih tetangga, Allah pilihkan tetangga buat kita. Lain kalau kita tinggal di negeri Arab. Di negeri Arab itu kalau antum melihat perumahan-perumahan di Arab, respect saya. Boleh nih para pembuat bangunan-bangunan perumahan yang jual komplek-komplek di Arab itu, coupling lagi rame dijualin di Madinah tuh. Antum kalau jalan dari Mekah ke Madinah tuh banyak gurun dibikin coupling sekarang. Tapi salut, di depan perumahan itu gede ada tulisan baliho, hadis yang disampaikan. Developernya nulis al-jar qabla dar. Hadis Nabi kan, al-jar qabla dar. Lihat tetangga sebelum beli rumahnya tuh. Di sini akan dibangun perumahan. Ada masjid, ada syekh, ada qari, dijelasin tuh. Sehingga orang berebut beli perumahan situ karena ada masjidnya, ada ulama, ada qarinya. Makanya mereka udah yakin nih, kayak beli di sini sih nggak rugi, ada orang solehnya nih. Ukurannya ulama, tetangganya ulama. Kalau di kita kan perumahan 10 pembeli pertama kulkas gratis gitu. Voucher belanja. Yang ditawarkan dunia bukan orang soleh. Coba tawarkan sama orang soleh. Tawarkan akan dibangun perumahan tambahan di komplek ini, insya Allah akan dibuat masjid. Nanti ada ulama yang tinggal di sini dengan sanad ilmunya begini-begini, dan ada qorinya nanti. Silakan lihat tetangga baru beli rumahnya. Harusnya begitu. Harusnya begitu, mengajar orang terinspirasi untuk sebuah kebaikan, karena ukurannya agama bukan dunia. Ukurannya agama bukan dunia. Suruh lihat tetangganya siapa dulu, tetangganya siapa, qari. Ini sih tinggal di sini mah enak, punya masalah bakal banyak solusinya. Karena orang berumah tangga beli perumahan emang nggak ada nggak ada masalah. Hidup ini masalah. Ada kecekcokan rumah tangga nanti, kalau ada ulama kan enak. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Ana datang ke antum mau ngobrol masalah hukum, bagaimana ribut sama pasangan gini-gini. Syekhnya bilang Masya Allah, bertakwalah kepada Allah, dijelaskan hak suami, hak istri, enak. Lah kalau nggak ada ulama, masalah rumah tangga ngobrolnya sama siapa tuh, Udin Portal yang jaga portal. Mirip, masalahnya mirip. Ada apa Pak? Saya mau ngomongin masalah rumah tangga nih, pegel sama bini. Kata yang dia, sama saya juga begitu. Bukan solusi yang dicari, akhirnya ngegibah. Kalau bini saya mah begini, bini saya lebih begitu. Nggak ada solusi. Tapi kalau pakai bahasa ulama, asik. Kenapa? Karena ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ulama nggak menyampaikan kecuali hujjah dalil buat kita menjadi solusi. Takwa nambah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Bukti ketakwaan tuh, memilih tempat dengan cara yang baik akan membuat solusi yang banyak. Betul. Masya Allah. Dia tahu ini takdir ilahi. Oh, Masya Allah. Kalau sudah pakai bahasa takdir kan berhusnuzon sama Allah. Dia tahu sekali. Dia tahu bagaimana memilih tetangga yang baik, yang menginspirasi dia untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau tetangganya baik, dia akan menjadi baik terus. Tapi kalau tetangganya nggak baik, sulit dia menghayalkan kebaikan. Kita pengen datang kebaikan dengan cara yang baik, betul-betul merasakan kenikmatan. Dia pengen punya tetangga yang menginspirasi dia untuk punya sifat qanaah. Makanya dia ukur tetangga dia ini kira-kira masalah renovasi rumah sering kagak nih. Karena kalau bakal bertetangga sama orang yang bongkar rumah, bongkar pasang nggak beres-beres, ini menginspirasi dia juga untuk kayak begitu. Ya, dia lihat dulu tetangganya.
sehingga nggak timbul iri dalam diri keluarganya, qanaah. Atau mungkin dia orang kaya dari Jakarta datang ke kampung, pengen tinggal dengan tetangga yang ada, dia ukur baju yang dipakai anak dia ini, baju yang dipakai sama anak dia ini nggak menginspirasi dosa buat tetangganya. Ya kan di masyarakat ada kadang-kadang kalau anak kita pakai sepatu bagusan dikit kan temennya pada suka hasut aja, betul? Diinjak-injak, kenalan gitu. Anak pulang nangis. Kitanya juga sih ya, lawang di kampung anak pakai baju sepatu baru hampir tiap pekan baru, ya orang jadi kesel. Baju, penampilan, rumah tinggal juga mesti ada ukurannya. Bas, ukurannya iman. Sehingga dia tahu sekali kebaikannya akan dia miliki. Allah musta'an. Taib, kita berdialog ya, biar lebih bahas panjangannya. Semoga manfaat insyaallah. Karena waktu juga sudah isya. Sambil menanti waktu isya, yang mau wudu silakan supaya nggak numpuk. Yang mau bertanya pun silakan, karena banyak pertanyaan yang memiliki hadiah insyaallah. Fadhil. Assalamualaikum Ustaz, gimana cara bersikap terhadap tetangga yang masih membiarkan anak berpacaran di rumah? Khawatir dampak dari dosa zina berdampak ke kami, Ustaz. Ya tegur dong, ngomong baik-baik ya, supaya dia nggak melanjutkan dosa. Ini namanya amar ma'ruf nahil mungkar nih. Memerintahkan yang baik, mencegah yang buruk. Karena kalau kita diem juga, kata Nabi, kita setan bisu. Ini tetangga lagi maksiat, kita diem aja, waduh, bahaya. Tidaklah tempat tersebut dibuat maksiat, Allah akan ulang maksiat tersebut, kan bahaya, panjang nanti urusannya. Ingetin ya dengan bahasa yang baik. Anak kayaknya sudah ada yang datangin terus nih, nikahin aja. Aduh, belum punya modal. Emang butuh modal berapa? Kan enak begitu. Ya nanya doang, nanya aja. Ini namanya kita nanya. Udah saran saya sih, udah kalau ada orang baik datang punya anak perempuan, kita bismillah. Sebaik-baik mahar tuh yang paling murah, yang paling memudahkan. Khawatir jadi maksiat nantinya. Ngomongnya baik-baik, sambil bawain makanan, ngobrol. Jangan main tegur telok pinggang. Oh, anak kawinin. Gitu. Mengemas bahasa tuh penting ya, harus kitanya. Jadi jangan sampai kita ini nggak ngerti lah cara bermuamalah. Atau antum sebelum antum ngomong nih, Ustadz kasih gantungan kunci nih, Al TV Channel. Coba lihat dulu cara hidup tetangga di Al TV Channel. Assalamualaikum Ustadz. Dalam bertetangga mungkin ada kejelekan yang diperlihatkan tetangga kita. Bolehkah kita mengobrolkan kejelekan tersebut dengan istri agar bisa menjadi pelajaran buat keluarga sendiri? Anda menggibah berarti. Betul? Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin atau kitab 297 larangan yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, bab tentang larangan-larangan dalam Islam di kitab Riyadhus Shalihin itu ada gibah yang diperbolehkan. Menggibah untuk sebuah tujuan baik. Tetangganya nggak baik nih, dibilangin susah, dia peringatkan sama bini, kalau bisa kamu jangan terlalu akrab, ini kurang baik. Ini kurang baik. Boleh. Nabi juga bilang sama Aisyah begitu, ini orang kurang baik. Ini orang kurang baik. Nabi bilang nggak masalah, asal memang niatnya betul dan memang menjadi sebuah bagian peringatan. Kan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalah. Boleh-boleh aja. Afwan Ustaz, bagaimana kami berbakti pada orang apabila dalam perantauan Ustaz? Kami berbakti pada orang tua kali ya. Orang berbuat baik sama orang di perantauan, dia kalau di perantauan malah harus berbuat baik. Ente pendatang kalau nggak berbuat baik, waduh repot urusannya.
bawa Islam dalam dirimu sehingga Anda masuk kemana saja. Islam ini kan rahmatan lil alamin. Orang Islam itu kayak lebah, kata Allah. Lebah hinggap di mana saja nggak merusak. Lebah bikin sarang menjaga tempat yang ada lebahnya, ada sarangnya. Orang Islam itu seperti lebah, makannya bersih, keluarnya bersih. Lebah. Anda sekarang tinggal di rantau, jadi seperti lebah yang menguntungkan. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa'un linnas. Jangankan ucapan, yang keluar saja empuknya aja madu, kan begitu. Masya Allah, itu betul-betul mendatangkan kemuliaan itu. Jadi kalau berbakti, berbuat baik sama orang ya umum. Kalau sama orang tua ya di mana saja kita wajib berbakti. Mau di rantau, mau di mana, sesibuk apapun kita, tolong orang tua jangan pernah dilupakan. Jangan pernah punya prinsip nggak pulang kampung sebelum sukses. Salah. Sukses nggak sukses, kalau punya waktu pulang kampung berbaktilah sama orang tuamu, itu yang paling baik. Oh, saya punya prinsip nggak, sebelum kaya saya nggak pulang. Pas kaya orang tuanya meninggal, sebanyak apapun harta yang kau bawa, yang ketumi cuma pusaranya doang, nggak ada keuntungannya. Tidak ada keuntungannya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menyikapi tetangga yang suka mencela dengan berbagai stigma negatif, dengan perubahan kata kebetulan istri baru berhijrah dan memakai cadar, dicela, dihina dan dijauhi. Ini kan sudah buah yang dipetik nih. Kadang-kadang kita nggak ngelihat kondisi tetangga, kita berubah tanpa ada kedekatan dengan mereka. Apa sih yang dibenci dengan cadar? Lawang syariat. Apa sih yang dibenci dengan hijab? Lawang syariat. Kalau ada orang benci dengan syariat kan benci dengan Allah berarti kan? Nah, cuma kan ada orang yang memang benci sesuatu yang dia tidak ketahui atau mencintai sesuatu yang dia tidak ketahui. Mungkin tetangga kita ini benci karena nggak tahu. Benci karena nggak tahu. Saya pernah ceritakan dulu, saya lagi naik motor, pernah malam-malam saya pulang dari Jakarta ke Bogor, ban motor saya pecah. Jadi saya dorong tuh motor. Kalau di Jakarta Bogor tuh kebanyakan tambal ban itu orang Batak gitu, orang Kristen. Saya nggak tahu kalau di sini ya. Sehingga saya dorong motor saya itu, saya temuin tambal ban. Ada silai lah, sebagai silai. Dan sampai sekarang akrab tuh silai sama saya. Dia agak kaget melihat saya dorong motor besar dan pakai bewok orangnya besar. Dia bilang, kenapa ngeliat aja? Enggak bang. Kenapa? Itu berapa lama jenggot panjang gitu? Dia bilang, aneh datang kemarin ini mau nambal ban, bukan jual obat jenggot. Ya saya pakai bercanda sama dia ngomongnya. Ya, tapi asal kamu tahu aja, ini kalau masalah jenggot panjang pendeknya, lama tidaknya tergantung yang nungguin itu kan Allah. Bisa aja bang. Saya ini pakai jenggot ini kan karena Allah. Dalam Islam itu diperintahkan laki-laki pakai jenggot. Nggak tahu kalau agama situ mak. Iya bang. Atau gini, coba situ sekali-kali merem, bayangin di depan situ ada singa. Apa bang? Singa saya bilang. Singa kan gondrong tuh. Jenggotnya dicukur, kira-kira gimana? Cupu gak sih? Iya ya bang. Dan sekarang silainya berjenggot. Nanti kalau ke Bogor saya kenalin. No. Ya artinya tinggal kitanya aja bermuamalah, jelaskan. Karena orang kadang-kadang karena nggak tahu, kitanya suka ngegas aja. Pakai jenggot, ngapa? Galak lagi. Bini pakai cadar, pasti suaminya ini teroris. Kalau ngomong jangan begitu, jelasin. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu perempuan tuh aurat. Tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Dia nggak tahu, jelaskan supaya tahu. Ini perempuan menutup diri, tidak mau tampak auratnya kan bagus. Di kita aneh, yang bajunya serba pendek, aurat kemana-mana nggak masalah, yang nutup malah dicurigain. Ini ajib. Karena kebodohan kita, kebaikan nggak pernah diiklanin, betul nggak? Kan saya bilang tadi, jangan kesel kalau kajian sunnah nggak banyak yang datang. Kenapa? Karena nggak dipasang iklan. Kalau mau kajian yang nggak jelas, boros iklan.
Makanya mudah-mudahan nih melalui Muslim Baker Indonesia di sini nih, di Semarang ini banyak hal-hal baru nanti yang kita buka lah insya Allah ya. Nah, kalau perlu, ini kita sekarang sudah punya air nih. Nah, demi Allah ini air Al-Azifi Water, air anak bangsa, bukan air mineral. Air yang dihilangkan mineralnya, cuma air negeri kita sendiri. Saya bilang kalaupun ada keuntungannya puterin, kita nggak ngambil keuntungannya. Usahakan semua orang yang belajar minum air ini. Gimana caranya gratis? Bisa kalau kita mau kompak dari kita untuk kita. Lawang memang milik Allah. Banyak. Supaya mereka terinspirasi untuk semangat. Masya Allah. Biar semangat. Ini yang hadir orang laki, ada gak yang umurnya paling tua? Silakan. Ada yang umur 70 tahun? 70? Dibantu? 70 ada? Yang lebih dari 70 juga boleh? Ada yang lebih dari 70? 70 tahun ada? Fadal. Ada? Umur 60? Berapa Pak? 61. Ada yang lebih dari 61? 66. Ada yang lebih dari 66? Ada? Orang perempuan tolong kabarin panitia, ada gak perempuan yang lebih paling tua? Ini yang di atas 66 gak ada? Ada? Hah? Bapak berapa? 58. Seumuran sama saya. Ada yang di atas 66? Gak ada. Berapa? 71. Udah paling tinggi 71 tuh. Yang hadir ngaji malam-malam umur 71, Masya Allah ya. Cuma beliau. Taib, yang perempuan ada? Berapa? Oke. Yang perempuan yang paling tua dan yang lain itu, Kang Esa kasih amplop buat jajanin cucu kan, biar semangat kan. Nanti ambil sama panitia. Ustadz kasih jajan nanti itu ya, dan dapat hadiah itu. Itu mudah-mudahan buat ngeteh nanti kalau pagi itu ya. Ahwan nanti boleh diambil ya, diminta tolongin nanti. Masya Allah. Ini sekarang yang hadir sekarang ini, ada gak yang mengorbankan dagangannya, dalam tanda kutip dagangan gorengan, apa yang kira-kira dagangan kaki lima biasa, karena pengen belajar nggak dagang dulu? Ada? Antum dagang apa? Gorengan? Apa? Onde-onde, molen, goreng sendiri. Antum tutup sementara karena antum mau ngaji. Apa? Libur untuk ngaji. Masya Allah. Kang, ganti keuntungan di hari ini Kang. Masya Allah. Ada gak yang datang sekarang bawa orang tua, tapi jujur ya, pengen jajani orang tua cuman nggak punya jajan? Ada gak? Ya jahit sini. Tidak apa-apa, kita saudara, kita pertontonkan. Fadal, nggak apa-apa. Ada, akhwat ada. Atau ada yang datang sekarang ngaji ini hatinya di rumah, karena banyak anak atau keluarga ada yang sakit belum bisa beli obat. Ada. Fadal, nggak apa-apa, antum ngomong aja. Mau beli obat nggak ada omong, ada, antum ada sakit, antum belum beli obat, nggak ada uangnya? Ada uangnya. Ini jujur ini kan. Kenapa antum belum beli? Kenapa? Kan ada uangnya. Habis kajian, Masya Allah. Berarti nggak ada ya, Kang, karena dia jujur kita kasih juga deh Kang. Ana yang beli obat buat anak antum, insyaallah manfaat ya. Ya semoga jadi baiknya buat antum insyaallah. Tapi kita lanjutkan lagi nih. Ini sih surat ini Ustaz, bukan pertanyaan Ustaz. Ini ada yang dari mana nih? Ini dari luar negeri yang menyaksikan kajian kita, karena ini lebih dari 18 negara menyaksikan kita. Ya, Semarang mengaji, Masya Allah ya. Dari Azerbaijan. Masya Allah. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi tetangga yang hasad dan suka memfitnah? Padahal kita sudah berbuat baik semaksimal mungkin kepada mereka, tapi mereka sangat benci, bahkan tak pernah menyapa jika bertemu muka. Mohon nasihatnya Ustaz.
Lagi-lagi buah yang dipetik, karena kita nggak bisa memilih tetangga. Kalau sudah begitu sabar dia dikedepankan. Karena yang dizolimi sama tetangga bukan cuma kamu, Rasul pun ditimpukin sama kotoran kambing tadi. Tetap dia berbuat baik. Karena mungkin dia nggak tahu kalau kamu orang baik. Bagaimana supaya dia tahu kamu orang baik? Ya tahabu. Sama tetangga jangan eman. Ya, apa yang kita punya yang dia suka kita bisa kasih. Apa sih kata Rasul? Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mungkin mendapatkan yang paling baik sebelum menginfakkan yang paling kalian suka. Jadi kalau kita makan yang enak nih kayak Ramadan lah, buka puasa pakai korma, betul? Kita nih punya duit, cobain semua merek korma dari yang kecil sampai yang bongsor merek majol, betul? Kita makan. Nah ini enak ya. Nah ini nggak enak. Yang enak lebihan buat tetangga juga. Begitu. Kita kan kalau nyobain, nah ini enak jangan nih. Ini nggak enak kasih, gitu kan. Nah kita gimana mau kaya lawang bakhil gitu. Harusnya begitu. Kita belikan busana muslimah buat istri kita, buat anak-anak kita. Kalau tetangga kita orang susah, bilang sama orang istri kita sama anak-anak kita, baju kamu yang bekas yang masih bagus kasih tetangga. Jangan semua kamu tumpuk, biar dia senang. Dia komplain tentang hijab kamu karena dia nggak punya baju berhijab, coba kamu kasih. Tahadu. Iya, harusnya begitu. Yang menguntungkan buat dia. Taib. Ana mau tanya, Ustaz. Ada tetangga baik sama orang. Tetapi yang ana tahu beliau tidak pernah sholat wajib. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Ya alhamdulillah, nggak sholat aja baik, apalagi sholat kan begitu bahasanya. Makanya mudah-mudahan dia jadi orang yang sholat karena kamu punya dua kebaikan, sudah baik dan dia baik dengan sholatnya. Harusnya seperti itu. Kamu yang memiliki manfaat buat dia. Ini ada yang datang sekarang ini yang tempatnya paling jauh. Masya Allah, ini perwakilan dari Jakarta. Iya, ada yang lebih jauh dari Jakarta datang buat kajian. Mana Pak? Hah? Pondok Gede, Jawan Pondok Gede nih. Antum Cinere nih. Cinere Pondok Gede. Pondok Gede datang buat kajian. Apa tinggal di sini antum? Hah? Ya, kuli. Ya datang buat kajian. Anda pengen yang datang buat kajian sengaja. Fadal. Datang memang untuk kajian. Fadal, apa? Antum di mana? Solo, datang untuk kajian. Antum? Kudus, datang untuk kajian. Antum? Solo sama Kudus jauhan mana sih di sini? Solo ya. Antum? Jauhan mana tuh sama Solo? Kutoharjo. Ada yang lebih jauh dari itu gak ada gak? Ada yang lebih jauh? Orang perempuan ada yang lebih jauh. Itu yang angkat tangan siapa tuh? Ya. Mataram. Oh, Jepara. Jepara lebih jauh lagi ya. Ada Getar mana sama ini? Mana yang paling jauh saya nggak tahu jarak ini. Oke. Itu antum datang buat kajian sengaja. Datang buat kajian. Nah, ini boleh. Ini boleh dikasih ongkos. Nah, ya. Antum ini teman saya soal beliau ini, Masya Allah. Anak kasih antum gelas khusus buat antum. Barakallahu fiik. Antum kalau lihat beliau pasti antum gak asing siapa beliau. Ya, Masya Allah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Anda punya SIM, namun sudah lama mati. Lapornya ke Korlantas, jangan ke ana aja. Antum jadi ke ana urusannya. Ustadz mesti multifungsi emang. Namun sudah lama mati Ustaz. Ana sudah berusaha ikut ujian SIM, namun gagal terus Ustaz. Dan ada polisi yang menawarkan bantuan agar mudah lulus. Bagaimana baiknya Ustadz? Kalau tidak terima bantuan bakal tidak punya SIM. Wallahu a'lam bishawab.
Tapi kalau lihat dari fatwa-fatwa terkini, para masyayikh mengatakan jika bukan Anda yang memberikan syarat, sementara wajib untuk memiliki, bayar, dia yang tanggung dosa. Begitu bahasa ulama. Ya, saya mengikuti fatwa ulama saja. Selama bukan kita yang menawarkan syarat, kita wajib punya SIM. Cuma kalau pengen punya harus wani piro misalkan gitu ya. Wis bayar, dia yang tanggung dosa. Tapi jangan dirutinin. Menjadi pekerja dalam hal ini jangan, ya nggak boleh. Makanya mudah-mudahan nanti teman-teman dari Muslim Dekat Indonesia ini bisa lah kita saling membantu untuk teman-teman di Semarang ini kalau pakai kendaraan tolong punya surat izin mengemudi. Jangan sampai nggak punya surat izin mengemudi ya. Ini kita sholat kali ya, kelas ya. Takut sholat kelamaan kali ya. Ya. Ya akhir kita masih ada satu kali kajian besok. Iya, saya lagi bicara dari tadi nyaman nggak kondisi suasana agak panas-panas begini? Nyaman antumnya? Senang panas ketimbang dingin ya berarti ya? Ya kalau seandainya antum tidak nyaman, antum pengen yang dingin, kita akan meletakkan beberapa AC di sini. Antum bilang nyaman, udah panas saja. Ya, nanti kalau memang membutuhkan antum bisa bilang sama teman-teman kami di sini nanti ya. Karena nggak tahu selera antum di Semarang senang yang open begini bagaimana gitu. Malaysia, kita cuma pengen orang belajar itu gampang dan nyaman. Nyaman antum yang paham. Kembali pada uruf. Ya, semoga Allah muliakan kita insyaallah ya. Kita masih ada satu kajian lagi besok pagi. Makanya mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa untuk melanjutkan kajian kita. Tapi perjumpaan kali ini akan